Kejadian ini terjadi di tahun 2004. Dari Bungurasi overbis ke terminal Tambak Oso Wilangun. Nah, teman saya yang perempuan ini bilang gitu, dan saya pun merasa, loh, ternyata sama. Jadi satu bis misterius ini berada di tengah-tengah parkiran bis yang bagus-bagus itu loh, Mas. Mereka bercerita mulai dari ngantuknya supir, mulai dari olengnya bis itu, sampai mereka itu berada di rumah sakit itu mereka bercerita, loh kok gak ono wonge. Warna merah ini warna merah kayak darah. Assalamualaikum, jumpa lagi di Flower TV. Masih di segmen mencekam mendengar cerita Kamis Malam. Kali ini narasumber kita, Kang Asep, akan menceritakan kisahnya yang kedua, kisah horor malam pernikahan. Bagaimana ceritanya? Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan kisah saya ketika saya melangsungkan malam pernikahan. Kejadian ini terjadi di tahun 2004. Jadi pernikahan itu dilakukan rencananya pagi hari, Mas. Sedangkan saya posisi masih di Pandaan. Calon istri saya ketika itu orang Bojonegoro gitu loh. Jadi berangkat dari Pandaan ya, itu setelah maghrib kira-kira jam 6:30. Sampai di terminal Bungurasi itu ada bis ke Wilangun. Jadi dulu itu nggak langsung ke Bojonegoro, tapi harus ke Tambak Oso Wilangun dulu. Akhirnya dari Bungurasi overbis ke terminal Tambak Oso Wilangun. Sampai di sana, kalau saya nggak salah ingat itu jam 9. Itu saya mengajak dua orang teman saya, laki-laki dan perempuan. Kemudian kami istirahat di situ, Mas, karena nggak ada bis ke Bojonegoro pada jam tersebut. Nunggu sampai kira-kira jam 2:30 gitu. Akhirnya kami istirahat, makan, istirahat di situ. Tapi kami nggak bisa tidur sama sekali sampai jam 11:30 itu, Mas. Karena faktor kondisi terminal pada saat itu banyak nyamuk gitu loh. Karena banyak nyamuk, akhirnya saya inisiatif beli lotion anti nyamuk. Saya cari toko, di situ ada 4 toko ya. Ketika itu buka. 3 toko ini nggak jual, nggak ada yang jual lotion anti nyamuk. Tapi ada 1 toko bilangnya jual gitu loh. Ya wis mbak, nggak apa-apa, aku beli gitu. Piro mas? 5 gitu, aku bilang. Nah, dalam penglihatan saya itu, mbaknya ini yang penjual di toko itu keluar dari toko, mas. Keluar dari toko. Nah, beliau ini jalan ke belakang toko. Sampai beberapa menit saya tunggu, hampir setengah jam, mas. Saya jenuh, sampai rokok itu habis 5 batang. Hampir setengah jam, 20 menitan lah. Karena saya penasaran kok nggak keluar-keluar, akhirnya saya cari orang ini. Ternyata nggak ketemu, mas. Yang ada itu di belakang toko itu ada sebuah toilet kayak kamar mandi gitu, mas, tapi kotor, nggak terawat dan pesing sekali gitu. Akhirnya saya tunggu lagi lah, kira-kira 5 menitan, rokokan lagi sambil 2 batang. Nah, ketika itu saya penasaran, mas. Penasarannya gini, di situ ada parkiran bis, kira-kira kalau dari toko itu jaraknya 20 meteran. Loh, di situ itu banyak bis yang diparkir dalam kondisi terawat, tapi ada 1 bis yang kalau menurut saya itu nggak terawat sama sekali. Karena saya penasaran dan saya tertarik gitu loh, tertarik untuk mendatangi bis itu. Akhirnya saya jalan ke situ. Selama saya di situ itu nggak ada perasaan nggak enak sama sekali, nggak ada, biasa saja gitu. Akhirnya saya lihat, saya
amati habis ini. Terus saya coba masuk ke dalam bis itu karena penasaran gitu loh Mas, kok bis ini lain gitu loh. Nah di situ, di dalam situ ada beberapa orang, 3 orang Mas. Yang satu itu duduk di nomor 2, kursi nomor 2 sebelah kiri. Yang satunya itu di tengah sebelah kanan. Yang satu lagi paling belakang di kursi panjang itu. Saya coba iseng ngajak bicara, saya tanya, Mas, bis nang Bojonegoro jam pinten wontene? Nggak jawab. Kalau saya amati ya, sekilas saya amati mereka ini kayak orang yang apa ya, kelelahan, kayak habis kerja keras, kerja berat gitu loh Mas. Saya pikir pada waktu itu mungkin mereka ini habis cuci bis atau apa gitu, jadi kelelahan. Jadi saya pikir juga mereka nggak dengar saya tanya itu. Akhirnya karena saya merasa dicuekin gitu loh, akhirnya saya turun dari bis. Nah ketika saya turun itu baru saya merasa nggak enak, kayak ketakutan sendiri gitu Mas. Akhirnya saya jalan beberapa langkah karena saya masih penasaran. Saya menghadapkan badan itu ke arah bis lagi, ke parkiran bis itu. Saya lihat di situ, ternyata nggak ada sama sekali orang di situ. Dan saya semakin merasa ketakutan. Loh kok gak ono wonge? Padahal saya melangkah itu nggak sampai 10 langkah itu, kok cepat orang ini ngilang gitu loh. Bahkan suara, kalau misalkan mereka turun pun nggak kedengaran suara turunnya gitu loh. Saya kembali ke toko, mungkin ada orangnya. Betul Mas, ternyata ada orangnya. Mbaknya itu ada, bilang gini, Mas iki tekon diae, niat tuku apa gak gitu Mas. Jadi omongannya itu kayak nggak enak didengar, itu nggak enak. Waduh, saya juga segitu singgung. Akhirnya saya cerita, saya bilang, loh Mbak ini tuh loh tadi keluar dari toko gitu loh, sowe tak enteni Mbak sampai aku rokokan ping 5. Saya bilang gitu. Ternyata Mbak itu nggak ngerasa keluar. Loh aku ya ora metu blas Mas, aku nang mburi golek lotion mangko iku. Akhirnya timbang nanti ribut-ribut Mas ya, akhirnya saya bayar, saya beli 5 lotion anti nyamuk itu. Oh ya sebelum itu Mbaknya bilang gini, sama memang nang di gitu bilang, aku nang bis iku loh. Saya tunjuk bisnya Mas. Loh bis iku mari kecelakaan Mas gitu bilang. Tapi mbaknya ini nggak cerita detail kalau masalah kecelakaannya di mana atau apa, dan aku pun nggak penasaran tentang itu loh. Akhirnya nggak berlama-lama saya kembali ke teman-teman, saya kasih satu-satu dipakai. Singkat cerita, 2:30 bis ada, bis kalau nggak salah itu bis Wilangun Bojonegoro langsung itu. Tapi kalau secara jalur bis ini dari Malang itu langsung ke Bojonegoro, cuman ngetem dulu di Tambak Oso Wilangun. Singkat cerita, setelah resepsi selesai, nah, saya tinggal di sana itu nginep 2 hari Mas. Setelah 2 hari kami kembali, orang 3 ini kembali ke Pandaan, pulang dan melakukan pekerjaan seperti biasa. Nah di hari ketiga setelah kami kembali, anehnya gini Mas, saya itu mimpi gitu ya, mimpi tentang 3 orang yang ada di bis ketika itu, di terminal itu Mas. Mereka ini mengatakan kalau mereka ini korban kecelakaan beruntun di daerah Lamongan. Ketika itu saya masih belum paham maksud orang ini gitu loh, kenapa kok sampai cerita gitu loh. Bahkan saya mimpi mereka, padahal saya nggak pernah kepikiran tentang, kalau secara ketakutan ada, cuman kalau ingat-ingat itu nggak pernah. Kalau ingat-ingat mereka itu nggak pernah. Selang beberapa hari, akhirnya teman saya yang perempuan itu bilang, ambuku gak enak sih gitu loh, ambune gak enak sih gitu. Setelah teman saya yang perempuan bilang gitu,
saya juga merasa bau yang nggak enak mas, bau busuk gitu loh mas. Baunya itu kalau kayak nggak pernah bau seperti itu, hampir mirip baunya itu kayak bau kotoran manusia gitu loh mas, bau busuk gitu loh. Nah teman saya yang perempuan ini bilang gitu, dan saya pun merasa loh ternyata sama, tapi saya itu nggak pernah bilang gitu loh. Dan anehnya lagi nggak ada orang yang bau selain saya dan teman perempuan saya itu. Jadi cuman kami berdua. Hampir 2 minggu mas, bau itu nggak hilang-hilang. Kemudian teman saya yang perempuan ini cerita ke teman saya yang laki-laki yang ikut pada waktu itu. Ternyata teman saya yang laki-laki juga mimpi seperti itu. Teman saya perempuan ini cerita kalau pernah mimpi 3 orang, sama seperti saya. Mimpi 3 orang menceritakan tentang kronologi kecelakaan beruntun di daerah Lamongan. Kalau secara detail daerah Lamongan mana saya juga nggak tahu. Karena mereka bertiga ini nggak cerita di mimpi itu. Nah temanku laki-laki ini kaget. Loh, mosok aku yang mimpi kayak ngono gitu. Mimpi di parani wong lanang telu, cerita tentang kecelakaan gitu. Loh, aku itu kaget mas, kok bisa orang 2 ini sama gitu loh. Teman laki-laki saya yang pendiam itu juga merasakan yang sama. Dia itu kok bau gak enak gitu loh. Itu terjadi hampir 3 minggu. Sampai sebulan bau itu gak enak, itu tetap bau mas. Tapi anehnya itu nggak ada orang yang bau selain kami bertiga. Kalau kami bau-bau gini, bau. Tapi kalau orang lain, biasa, nggak bau. Ya bau parfum kami seperti biasa gitu mas. Anehnya di situ. Nggak habis pikir itu mas. Kok bisa orang 3 ini mendatangi kami secara mimpi bercerita tentang itu. Sedangkan saya sebelum di mimpi itu pun sudah bertemu mereka di terminal Tambak Oso Wilangun. Kalau saya telusuri mas ya, pada waktu itu masih zaman-zaman warnet mas ya, zaman-zaman Friendster, tahun-tahun 2004 itu. Kalau HP itu masih HP-HP jadul mas, kayak HP-HP jadul lah, HP-HP batangan kayak gitu, HP tombol. Jadi susah kalau internetan gitu kan lemot. Jadi saya itu juga hobinya ke warnet. Nah karena penasaran saya cari, itu nggak ada berita sama sekali tentang kecelakaan di Lamongan. Nggak ada satupun media online kayak gitu ya yang memberitakan tentang kecelakaan beruntun di daerah Lamongan. Nggak ada satupun, kecuali kecelakaan biasa atau kecelakaan tunggal gitu nggak ada. Ini mas, bisa diceritain kondisi terminal pada malam itu rame atau gimana? Oh iya, pada malam itu sepi mas. Bisa dihitung lah kira-kira 20 orangan. Masing-masing itu ada yang tiduran. Kalau yang pengunjung loh ya, kalau yang travelan itu, kalau yang melakukan perjalanan ada kira-kira lah 20 orangan. Sepi. Kecuali petugas peron atau petugas kernet dan supir bis. Toko itu yang buka cuma 4 itu. Kalau parkiran bisnya dulu itu ketika itu ya sebenarnya sih tertata rapi antara bis yang nggak layak pakai atau yang masih di servis dengan bis yang sudah layak pakai itu disendirikan. Tapi ketika itu mungkin dalam pandangan saya, penglihatan saya itu nggak gitu, kayak gitu. Jadi satu bis misterius ini berada di tengah-tengah parkiran bis yang bagus-bagus itu loh mas, yang layak pakai. Terus detail bis waktu sampean masuk ada 3 orang itu kayak gimana mas? Ya, kondisi bis pada waktu itu emang nggak layak pakai mas. Kalau saya kan nggak seberapa mengamati karena saya saking penasaran mendatangi bis itu tanpa mengamati kondisi secara detail. Tapi yang saya ingat pada waktu itu kaca sebelah kiri nggak ada, terus pintu yang terbuka itu cuman bagian depan. Terus gini mas, kursi pada waktu itu kayak banyak cairan gitu loh mas. Jadi kursinya itu kursi lama ya, udah sobek-sobek, tapi kayak ada cairan-cairan gitu loh. Entah itu warnanya nggak seberapa jelas ya, karena pada waktu itu
remang-remang itu, entah itu kayak mungkin karena pengaruh warna kursi ya, kursinya itu pada waktu itu warna merah. Jadi cairan yang saya lihat di situ warna merah-merah, banyak mas di bagian kepala apa senderan itu loh. Jadi kondisi bis pada waktu itu ya kotor, nggak terawat. Setirnya itu nggak ada mas, setir supirnya itu nggak ada, tapi ada apa semacam tempat untuk TV kayak gitu. Dulu kan pakai TV tabung, nggak kayak sekarang gitu. Warna merah ini warna merah kayak darah. Iya, karena saya ingat itu kondisi jok bis itu warnanya merah itu loh. Di bagian punggungnya itu warna merah. Kalau di bagian apa namanya dudukannya itu warnanya hitam. Jadi nggak polos, tapi kayak ada covernya gitu loh mas. Entah itu saya nggak tahu cairan apa, tapi karena saya lihat itu kayak merah-merah. Tapi saya nggak kepikiran entah itu darah atau apa, itu nggak kepikiran ke situ. Karena saya lebih merasa ngeri ketika orang-orang ini melihat ke saya tanpa menjawab pertanyaan saya gitu. Bisa diceritain detailnya 3 sosok penumpang Oh, iya. di dalam tadi itu? Ya, kalau saya yang ketemu secara langsung di bis itu, sosoknya itu ya kayak orang kelelahan gitu mas. Meskipun nggak ngos-ngosan, hanya diam, tapi kalau dari nafasnya itu terasa berat gitu loh mas, kayak itu loh mas, kayak ya itu habis lari-lari, cuman nggak nyongsrong gitu loh, nggak gitu, tapi pelan tapi berat gitu loh mas. Kayak gitu, kayak ada getaran gitu. Kalau itu yang saya lihat. Kalau secara fisik ya kayak orang pandangannya kosong gitu loh mas, kayak orang lamun ya kasaran gitu, kayak orang lamun, kayak orang linglung gitu itu. Tapi mereka itu tahu saya ada di situ, karena mereka itu melihat ke saya, nggak ngelihat ke sopir atau ke atas, nggak, tapi ngelihat langsung ke saya, ketiga-tiganya itu. Saya tahu karena di luar bis itu kan parkiran itu terang ya mas, jadi lampunya itu terang tapi nggak tembus ke dalam gitu loh, masih ada remang-remang, tapi bisa dilihat secara kasat mata, bisa dilihat dengan jelas. Jelas ya? Jelas ya. Gimana itu jelas? Iya jelas, meskipun kayak orang kelelahan gitu loh, kayak kecapean, sedikit pucet lah. Kalau yang di mimpi, mereka ini sosoknya itu rapi mas, sehat gitu loh, nggak kayak orang sakit gitu. Bahkan mereka itu ngomongnya itu lancar gitu loh, menceritakan kronologi kecelakaan. Kalau secara kronologi kecelakaan mereka bercerita itu lancar, bahkan nggak ada yang lupa gitu loh. Mereka cerita itu seolah-olah baru kemarin kejadian. Mereka bercerita mulai dari ngantuknya supir, mulai dari olengnya bis itu, mulai dari evakuasi itu, sampai mereka itu berada di rumah sakit itu mereka bercerita gitu loh. Siapa yang membawa mereka ke rumah sakit. Mereka cerita detail itu lancar mas. Kayak akrab itu loh dengan saya itu. Bau busuk itu akhirnya berapa lama mas? Sama hilang sendiri? Apa sampean ini minta bantuan sama orang pinter atau gimana? Kalau baunya itu sih bertahan itu 1 bulan lebih mas, hampir 2 bulan. Tapi ya itu tadi, anehnya itu nggak ada yang bau kecuali kita bertiga. Kecuali kami bertiga itu nggak ada yang bau. Kalau mengenai hilangnya itu hilang-hilang sendiri mas. Ada sih teman saya yang inisiatif, karena saya curhat ke teman saya yang lain ya. Wis intinya wis ayo nawang pinter kono lo, didelok gitu, digolek-golek no. Tapi saya nggak mau. Dan teman perempuan saya yang mengalami itu bilang gini, wis gak usah dibahas wis iki, jarno wis kalali awake dhewe tok sing mambu gitu. Wis jarno wis engko lak ilang-ilang dhewe gitu. Nah teman saya yang laki-laki yang ikut itu bilangnya ya wis gak usah dibahas wis. Dan alhamdulillah hilang-hilang sendiri. Entah mungkin karena kami itu nggak terpaku ya, atau nggak tersiksa karena itu, karena bau itu, atau juga mungkin ketika orang ini sudah bisa menyampaikan pesannya atau gimana gitu. Jadi interval mimpi itu nggak langsung barengan mas. Jadi secara pengalaman ya, itu saya dulu, kemudian teman perempuan saya, kemudian teman laki-laki saya. Hilang-hilang sendiri baunya itu mas.
Dan kami nggak pernah mendatangi orang pintar atau apa, yes. Tawakal aja sama berusaha melupakan kejadian itu. Demikian kisah saya, kisah horor yang saya alami ketika malam pernikahan. Insya Allah kalau ada kesempatan saya akan bercerita tentang kisah saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.